Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Sri Bangsa Jambi. Di era media sosial saat ini, kita sering melihat influencer mempromosikan sebagai produk, mulai dari skincare, obat, herbal, investasi, hingga aplikasi digital gitu. Namun yang menjadi pertanyaan nih, bagaimana jika informasi yang disampaikan ternyata tidak benar dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat? Apakah influencer dapat diminta pertanggungjawaban? Nah, untuk membahasnya telah hadir 3 narasumbernya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Oke, baik. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani Dwi Zulia Putri dari Universitas Adiwangsa Jambi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Aulia dari Universitas Adiwangsa Jambi. Halo semua, perkenalkan nama saya Rafa Raditya dari Universitas Adiwangsa Jambi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iponova dari Universitas Adiwangsa Jambi. Halo ya. Baik, sebelum membahas kasus yang terlebih dahulu, kita perlu memahami dulu dasar hukumnya. Di era sekarang banyak masyarakat yang masih menganggap semua persoalan hukum pasti berakhir dengan penjara gitu ya. Padahal tidak selalu demikian. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Baik, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, baik individu maupun badan hukum. Jadi, dalam hukum perdata tersebut, yang menjadi fokus utama bukanlah menghukum seseorang, melainkan menyelesaikan sengketa dan memulihkan kerugian pihak yang dirugikan gitu. Jadi ketika seorang mengalami kerugian karena tindakan orang lain, hukum perdata hadir untuk memberikan solusi. Ya, betul sekali. Misalnya, seseorang dirugikan karena informasi yang tidak benar, janji yang tidak sesuai kenyataan, atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata gitu. Menurut Rafa, bagaimana mau? Di sini kalau boleh menambahkan, kebanyakan masyarakat kita itu tahunya kalau tindakan melawan hukum itu sanksinya itu penjara ya. Nah, gitu. Iya betul. Menarik nih. Banyak sanksinya itu selain harus masuk penjara itu bisa dikus secara perdata. Yang dibutuhkan korban itu bukan pelaku masuk penjara, tapi lebih ganti rugi yang dibutuhkan oleh korban. Menarik nih. Berarti dalam kasus influencer yang mempromosikan produk secara tidak benar, fokus pembahasan adalah apakah ada kerugian ditimbulkan kepada konsumen. Ya, tepat sekali begitu. Karena inti persoalannya adalah apakah ada tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak, dan apakah kerugian itu dapat dimintakan pertanggungjawaban gitu. Oh, gitu. Oke, cukup jelas ya. Jelas. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan aja kali ya. Dalam hukum perdata kita mengenal istilah perbuatan melawan hukum atau sering kita dengar ya PMH gitu ya. Menurut saudara Vivo, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1365 KUHP yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi seseorang, maka pelaku tersebut diharuskan untuk mengganti rugi. Gitu. Dari pasal tersebut, apa saja unsur yang harus dibuktikan nih? Ini kita sama-sama belajar ya. Iya. Bagi saya sih ada 5 unsur penting dalam pasal tersebut. Yang pertama itu adanya perbuatan, adanya perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya juga hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut gitu. Bisakah jelaskan satu persatu agar mudah dipahami Oh nih ya, ya? biar pemirsa juga paham Iya, ya. betul. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penjelasan kami. Jadi unsur pertama adalah adanya perbuatan kan dalam konteks influencer tadi. Perbuatannya bisa berupa membuat video promosi, mengunggah konten, memberikan testimoni, atau menyampaikan klaim tertentu kepada publik gitu kan. Jadi unsur kedua itu ada perbuatan melawan hukum. Jadi artinya tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum, hak orang lain, keasusilaan, atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat gitu. Oh, jadi gitu. Jadi melawan hukum tidak selalu berarti melanggar undang-undang secara langsung gitu. Enggak benar. Konsepnya melawan hukum dalam perdata lebih luas. Bahkan tindakan yang tidak pantas dan merugikan orang lain dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya gitu.
Jadi yang unsur ketiga kan ada kesalahan tuh. Iya. Kesalahan itu bisa berupa kesengajaan maupun kelalaian. Misalnya influencer mengetahui bahwa informasi produk itu tidak benar, tetapi tetap mempromosikannya ke media sosial gitu kan. Atau ia tidak melakukan pengecekan sama sekali terhadap informasi yang disampaikan. Jadi kedua keadaan tersebut dapat menjadi bentuk kesalahan. Jadi sebaiknya influencer itu mengetahui dulu produknya itu seperti apa, apakah aman, agar konsumen tidak kecewa kan. Iya, betul. Kan. Berarti sering ya kita mendengar influencer bilang saya hanya dibayar untuk promosi, belum tentu menghilangkan tanggung jawab gitu. Ya betul. Iya betul. Karena setiap orang itu memiliki kewajiban untuk menginformasikan, itu harus berhati-hati. Menyampaikan kepada masyarakat apakah informasi itu valid atau enggak. Ya, seperti contoh yang lebih konkret nih ya, misalnya ada influencer terkenal yang mengatakan saya sudah memakai produk ini selama 1 minggu dan hasilnya luar biasa, produk ini pasti aman, dijamin efektif. Padahal ia baru pertama kali nih menerima produk tersebut dan belum pernah menggunakannya. Jadi bagaimana analisis hukumnya kira-kira ya? Karena itu kita pastikan apakah sebuah tindakan korupsi. Kedua, kita lihat apakah informasi yang disampaikan itu sesuai fakta atau tidak. Nah, jika influencer memberikan testimoni palsu, maka terdapat indikasi kesalahan. Gitu. Sebenarnya juga terlihat akibatnya. Apabila masyarakat membeli produk tersebut karena percaya dengan testimoni influencer tersebut. Nah, jadi dari tersebut tuh nampak mengalami kerugian, itu nampak. Menurut kalian, jika kasus itu bagaimana membuktikan hubungan antara promosi dan kerugian? Gimana tuh? Ini tuh sebenarnya bagian yang sering menjadi perdebatan ya bagi para kalangan konsumen atau yang cukup tadi. Jadi harus dibuktikan bahwa konsumen membeli produk karena terpengaruh promosi tersebut dan kerugian yang dialami memang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Jadi tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian, harus ada hubungan sebab akibatnya juga gitu. Jadi harus jelas sebab akibatnya gimana, nggak boleh sembarangan. Berarti tidak semua orang yang rugi itu otomatis menang gugatan. Betul, karena seluruh unsur perbuatan melanggar hukum harus terbukti. Jika satu unsur saja tidak terbukti, maka gugatan itu bisa ditolak dan nggak bisa digugat. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Apakah setiap influencer mempromosikan produk bermasalah otomatis bertanggung jawab atau tidak? Bagi saya tidak. Kenapa tuh? Langsung menyimpulkan seorang itu tidak boleh. Apa? Jadi kita harus tengok dulu. Bukan karena endorse tuh dia dinyatakan bersalah, itu tidak boleh. Misalnya bagaimana nih? Misalnya begini, misal suatu perusahaan itu memberikan informasi atau dokumen yang tanpa valid, kemudian si influencer itu menyampaikan dengan itikat baik. Maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah terdapat kesalahan pada influencer tersebut atau tidak. Iya. Jadi menurut pengetahuan saya nih ya, bagi saya sebaiknya jika influencer memberikan klaim berlebihan, membuat testimoni palsu atau mengaku telah membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan kan, maka posisi hukumnya menjadi berbeda gitu. Menurut saya menarik ya adalah pembuktian ya bukan? Karena semua terjadi di media sosial. Bagaimana pandangan teman-teman nih? Gimana? Justru di era digital zaman sekarang ya banyak bukti yang dapat digunakan. Misalnya nih video promosi, unggahan Instagram, komentar, tanggapan layar, hingga riwayat transaksi pembelian gitu. Jadi harus ada bukti-bukti tersebut. Tapi tantangannya itu untuk membuktikan hubungan sebab akibat juga nggak sih? Apakah benar konsumen itu memberikan konten tersebut yang dipaparkan influencer atau memang karena ada faktor lain? Ini juga jadi sering perdebatan di masyarakat umum. Dalam persidangan juga jadi perdebatan ya. Jadi meskipun teknologi memudahkan persoalan bukti, proses pembuktiannya tetap disederhana apa tidak? Itu sangat betul bagi saya. Apa? Kalau begitu, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembahasan ini? Jadi pembelajaran yang penting dari podcast kita kali ini kita bahas ya. Jangan mudah memberikan klaim yang tidak dapat dibuktikan. Jadi kalian harus
mengumpulkan semua bukti, apalagi yang unsur tadi ya, karena satu unggahan dapat mempengaruhi ribuan bahkan jutaan orang. Misalnya nih, saya selaku influencer, mohon maaf ya, selebgram Jambi, Iya, ibaratnya ya, ini misalnya ya. mempromosikan produk skincare, tapi ternyata buktinya tidak ada, dan bahkan itu membuat orang menjadi kecewa akan produk tersebut. Iya. Kan itu aku promosikannya di Instagram, jadi yang Anin melihat promosi tersebut melalui akun saya, yang Anin ini memberitahu lagi ke people kalau produk itu bagus. Jadi kan itu kan bakalan jadi tersebar tuh di Jambi, Iya. terutama di Jambi, Iya. followersnya banyak orang Jambi. Nah itu kan menyebabkan kerugian banyak orang gitu. Seharusnya masyarakat juga harus kritis ya. Ya, Karena popularitas seseorang itu bukan menjamin bahwasanya produk yang di sponsori sama dia itu bukan yang bagus. Nah, kita harus lihat dulu. Oh iya. Coba secara detail ya, secara detail tanya dulu ya, Iya, influencernya betul. apa benar-benar dia memakai produk tersebut atau tidak gitu ya. Bagus atau enggak? Apakah udah ada apa BPOM-nya atau gimana Nah, gitu iya ya. betul, BPOM gitu ya bahasa kita gitu. Nah teman-teman, dari tadi kita membahas unsur-unsur PMH dan tanggung jawab influencer, tapi yang mungkin menjadi pertanyaan masyarakat adalah kalau kerugian itu benar-benar terjadi, lalu apa yang dilakukan korban? Oh iya, menurut saya nih ya, langkah pertama yang harus dilakukan korban adalah mengumpulkan bukti terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya bukti pembelian produk tadi, atau tangkapan layar, rekaman video endorsement, bukti percakapan, serta bukti kerugian yang dialami. Kayak misalnya nih, screenshotan dia membayar melalui dana gitu kan, ke influencer tadi, jadi itu harus dikumpulkan agar kasus dapat terselesaikan. Bukti ya. Jadi kenapa bukti menjadi penting gitu? Karena dalam hukum perdata itu siapa yang menggugat dia yang membuktikan. Misalnya gini, ada seseorang dirugikan, maka dia harus menunjukkan apakah dia benar-benar dirugikan atau tidak. Kemudian apakah kerugian itu memiliki hubungan sebab akibat dari konten influencer atau tidak. Ya, saya setuju tuh. Misalnya seorang membeli produk itu kan percaya sama testimoni influencer tersebut. Nah, maka kalau dia merasa dirugikan, kayak kerugian ekonomi, kayak kerugian kayak iritasi pulih kesehatan, nah, itu tuh harus ada bukti-bukti itu harus dikumpul. Kayak kalau iritasi difotokan. Harus itu wajib testimoni ya. Padahal influencer tersebut tidak kenal tapi kita kenal. Kan itu menjadi bukti itu. Kalau semua unsur PMH terbukti, apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya adalah pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dapat diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Jadi influencer yang mempromosikan produk tadi harus mengganti rugi kepada konsumen yang telah terkena kasus kan, dan juga sekiranya ada kaitannya juga sama pihak yang menjual, itu pihak yang menjual juga harus mengganti rugi dengan apa yang dialami oleh para konsumen gitu. Kira-kira ganti rugi seperti apa gitu? Sebenarnya kalau ganti rugi itu ada dua ya. Yang pertama itu material sama imaterial. Apa itu? Kalau imaterial itu ganti rugi yang contohnya itu kayak pengembalian uang dari hasil pembelian produk ataupun biaya pengobatan dari efek produk tersebut, atau juga untuk pemeriksaan kesehatan. Selain itu dapat dalam keadaan tertentu pula diminta kerugian dari material, ekonomi, dan rasa takut yang diderita oleh korban tadi itu dapat juga tuh. Berarti tujuan utamanya bukan menghukumi influencer gitu, gitu. tapi memulihkan kerugian korban. Iya sekali, karena dalam hukum perdata itu fokus utamanya adalah pemulihan hak pihak yang dirugikan. Jadi kita harus emang wajib banget mengganti rugi. Misalnya nih, kerugiannya tadi kan membeli skincare seharga 500.000. Jadi kan dia harus mengganti juga sebanyak itu gitu. Tidak boleh kurang ya. Iya, nggak boleh kurang. Jangan sampai terjadi kita beli 500 kembaliannya 400. Iya, apalagi kalau itu yang harus sering ada gitu. bukti. Misalnya nih wajahnya udah iritasi banget, nggak bisa dibaikin lagi, itu harus ganti rugi. Iya betul sih ya. Langsung jawab ya. Agar lebih mudah dipahami nih, mari kita buat simulasi sederhana mungkin ya.
Misalnya nih ada seseorang influencer mempromosikan produk kecantikan dan mengatakan nih bahwa produk tersebut aman di berbagai kulit jenis apapun itu aman Oh. gitu. Padahal ia tidak pernah melakukan mengecekkan kebenaran informasi tersebut. Ya. Setelah membeli produk itu, beberapa konsumen mengalami iritasi dan harus menjalani perawatan medis gitu. Bagaimana analisis akhirnya kira-kira? Kira-kira begini, pertama kita harus pastikan adakah perbuatan promosi terhadap produk tersebut. Nah, kedua, terdapat dugaan kesalahan dari influencer untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, yang ketiga, itu terdapat kerugian dari korban berupa biaya pengobatan ataupun kesehatan. Nah, yang keempat, korban harus membuktikan bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan dengan informasi yang disampaikan influencer tersebut. Nah, jika seluruh unsur itu dapat dibuktikan di persidangan, maka hakim bisa mengasih keputusan bahwasanya hal tersebut melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHP. Jadi inti persoalannya itu bukan semata-mata karena influencer melakukan promosi, melainkan apakah promosi tersebut menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur PMH gitu. Ya, betul sekali. Karena tidak semua promosi itu berujung pada tanggung jawab hukum. Semua harus dibuktikan berdasarkan fakta, bukti, dan unsur-unsur hukum yang berlaku. Gitu. Jadi pada akhirnya media sosial adalah ruang yang memberikan kebebasan gitu, tetapi kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dan hukum dan moral. Iya, betul sekali. Ini kayaknya kita udah lumayan cukup lama ya ini live-nya. Kira-kira ini ada pertanyaan nggak dari teman-teman, dari penonton live kita hari ini ya, podcast kita? Mungkin ada pertanyaan gitu, boleh di komen aja nanti kita bisa jawab. Kira-kira teman ada yang bertanya nggak? teman-teman? Ada kak? Itu ada itu. Ada kak? Ya. Mana yang lebih bertanggung jawab, influencer atau pelaku usaha? Jadi itu kan ada dari kak Ini kak Daisy ya? Yang Iya, Kak. lebih bertanggung jawab influencer atau pelaku usaha gitu. Iya. Jadi keduanya itu dapat bertanggung jawab sih bagi saya ya, karena pelaku usaha itu orang pertama dan juga yang lebih besar tanggung jawabnya atas produk yang dipasarkan. Sedangkan influencer dapat bertanggung jawab jika terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar atau merugikan masyarakat atau para konsumen yang gitu. Apakah saudari atau saudara Daisy udah jelas dengan cukup penjelasannya, jelas ada perlu penjelasannya. diulang gitu? Jelas juga. Ini ada dua ya Daisy ya? Iya. Dari live-nya ada dua kan Daisy? Oh iya. Jadi kak mau tanya dong, Ada yang mau tanya lagi ya? Jelas kak. apa perbedaan gugatan? Oh iya. Ini ada pertanyaan ya, bentar. Apa perbedaan gugatan PMH pasal 1365 dengan gugatan uang prestasi? Itu Kak Daisy nanya dua berarti ya. Apa perbedaan gugatan PMH pasal 1365 dengan gugatan uang prestasi? Jadi perbedaannya tuh terletak pada sumber masalahnya. Uang prestasi itu terjadi karena adanya perjanjian terlebih dahulu yang dilanggar, sedangkan perbuatan melawan hukum itu atau PMH terjadi karena adanya perbuatan yang merugikan orang lain. Meskipun tidak ada perjanjian antara para pihak seperti yang kita bahas influencer tadi ya, kan itu tidak ada janji tuh dengan para konsumen. Dia melakukan promosinya secara langsung ya di media sosial. Jadi konsumen kan melihat promosi secara langsung seperti di medsos tanpa adanya perjanjian untuk promosi tersebut. Jadi perbedaannya di situ. Kalau uang prestasi itu harus ada perjanjian yang dilanggar seperti perjanjian dia gimana gitu di bentuk surat gitu ya. Kalau pelanggaran melawan hukum tadi itu tuh nggak harus ada perjanjian tertulis gitu. Itu berarti beda perbedaannya gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya boleh di komen Ada aja. yang mau bertanya nggak? Kalian mau bertanya kak? Ya boleh komen aja ya. Kak Cimai ya namanya itu. Oh iya, ada kak Cima ini, boleh tanya aja nggak apa-apa.
Cimai, kira-kira mau nanya apa ya? Oh, sepertinya Kak Cimai ini lagi mikir ya mau bertanya apa. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak, host? Kira-kira Ada ya nih, ada pertanyaan gitu. Oh ya, sebelumnya kita membahas ibaratnya pertanyaan gini kan, yang kami jawab juga terutama ini aja mungkin yang masuk dalam maaf ya Kak ya, pembahasan. Maaf ya. Kak, bagaimana jika mempunyai ayah namun beliau tidak memberikan peran tersebut? Apa nih? Memberikan peran tersebut terhadap keluarga. Iya. Itu nggak terkait dengan unsur Iya, PMH bukan atau gimana, prestasi ya. karena pembahasan kita di sini kan PMH gitu. Oh, ini ada pertanyaan nih. Tidak bisa, soalnya kan dalam unsur tadi harus iya, lima unsur itu harus ada buktinya gitu. Kalau Kalau nggak ada kesalahan, kerugian, Iya. dan apa tadi, itu tidak bisa adanya sebab akibat. Jadi sebab akibat itu dimulainya dari adanya kesalahan dan kerugian. Jika tidak ada dua tersebut, maka sebab akibat itu tidak bakal terjadi dan tidak bisa digugat gitu. Itu ya, jelas ya. Ini jurusan, iya, kami Iya. jurusan hukum dari Universitas Adiwangsa Jambi. join Aja. Jangan lupa join ya. Kalau Ini pengen menarik tahu kan? masuk aja. masuk aja disuruh. Kalian jangan lupa kan udah ada di atas nih. Tuh, aja. Kak, hukum di Unaja akreditasinya apa ya Kak? Sudah umum Alhamdulillah dong. udah umum nih. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi anak hukum nih, silakan masuk Unaja. Unggul ya, unggul. Soalnya Unaja kan udah unggul sekarang. Jadi kalau ada yang mau daftar atau mau Boleh. daftarinnya boleh di DM aja TikTok saya. Bisa. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Iya, boleh. Kak, apoteker Unaja akreditasi? Oh, nggak tahu, soalnya kami Jauh ya, jauh. lenceng ini. Itu nanyanya silahkan ke akun Unaja. Biasanya akun Unaja yang official, yang TikTok dan IG itu biasanya Langsung gitu ya. Kalian bisa cek aja Cek sih. aja di sana. Tiap hari bakal ada live gitu. Kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak sebelum kita tutup? Iya, soalnya kan jam udah Ya, menunjukkan. terus untuk nih. Kak Cimai tadi mau nanya apa ya Kak kira-kira? Kalau tidak ada ya Iya. mau ditutup gitu. Boleh bertanya. Kira-kira. Apa Min? Ada nggak Min? Ada sih yang mau tanya, cuman dia nanya nih, masuk ke FH Unaja kemarin Kemarin pakai jalur apa Kak? Lapor atau tes? Kan Nggak tes. Mm-mm. Soalnya dia jalur mandiri kan, Universitas Adiwangsa Jambi kan swasta tuh, jadi jalur mandiri bisa, dan juga kayaknya bisa Menggunakan Jalur KIP ya. ya kayak Oh, iya. iya bisa juga. Lulus sama skripsi Nggak belum bisa tahu, dong, belum sayang. tentu ya, soalnya di Unaja belum ada sistem kayak gitu sebenarnya ya. Emang udah ada sistem gitu di kampus-kampus lain mungkin. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Iya. Ini Kak Cimai mau bertanya apa tidak nih? Iya, soalnya katanya tadi mau nanya nih. Kira-kira mau nanya apa ya? Banyak nih penontonnya 89, masa nggak ada yang nanya gitu kan tentang hukum. Mungkin Kalian kalian kan mau ada yang nggak paham tentang influencer, PMH atau kontestasi tadi ya? Ini ibaratnya udah di lingkungan kita. Oh, sehari-hari. Hari kehidupan apalagi sehari-hari. terutama cewek Oh, gitu ya, iya. cewek. Kak, aku mau nanya nih. Boleh tanya aja apa? Tanya aja kalau dia. Kira-kira Apa tuh? gugatan apa ya? Bentar dulu, Gugatan. Coba yang jelas nih Kak Cimai, apakah gugatan Apakah bisa dikabulkan? Ya, apa dulu nih gugatannya gitu? Kira-kira gugatan apa ya Kak? Kak, kalau misalnya konsumen rugi tetapi tidak bisa menimbulkan hubungan sebab akibat, apakah gugatan tetap bisa dikabulkan? Oh. Iya, tadi kan ada jawabannya. Cuma Udah, sekarang Gugatannya kita nggak bisa dikabulin. Gugatannya itu batal karena tidak memenuhi delik dan unsurnya. Salah aja. Nah,
tadi udah dijelaskan ternyata ya, betul. Jadi harus ada kesalahan dan kerugian dulu, baru ada sebab dan akibatnya. Jika tidak ada keduanya, maka sebab akibat tersebut tidak ada akibat, tidak bisa digugat gitu. Kak, mau bertanya boleh nggak? Boleh banget. Oh iya, yang untuk bertanya saudara Farel ya. Boleh komen aja, tidak apa-apa. Komen. Tadi kita usahakan menjawab asal mengandung yang kami membahas gitu. Pidana ya. Apa nih? Ada yang bertanya, Kak, kalau ada orang pakai identitas kita untuk merugikan orang lain, itu bisa dipidana nggak? Bisa nggak sih? Bisa. Pencurian identitas itu bisa dipidana. Bisa dipidana ya guys itu. Itu kan berbentuk penipuan tuh kalau Sama penyalahgunaan ya. penyalahgunaan. Iya sih. Atau pemalsuan surat atau dokumen ya kira-kira yang disebut KKN di lain tadi. Iya. Jadi menggunakan identitas orang lain tanpa izin dapat menjadi tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan data pribadi tergantung pada cara dan tujuan penggunanya. Gitu. Oh, oke. Ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya nih pas. Buka tadi aja. Kak, mending masuk aja ke follow aja dulu akun Unaja official ya di Kita Instagram. bisa DM sih kayaknya sebenarnya. Itu bisa dilihat juga tuh berapa UKT-nya gitu. Kalau cowok selingkuh bisa dipidana nggak Kak? Itu belum belum ada ya. Soalnya kan belum bahas tentang Gak ada pembahasan kita di sini. Kita nggak ada pembahasan itu ya. Masih ada yang bertanya Kak? Itu bisa. Kalau udah nikah bisa. Kalau udah nikah bisa ya. Kalau masih ini belum sah, Sah. maaf banget ya. Gak ada. Itu ada pertanyaan tuh soal dari Rafael. Yang mana nih? Apakah perkembangan Oh, iya. teknologi kesadaran AI menuntut pembaruan konsep tanggung jawab dalam PM? Ini ada yang bertanya gitu. Apakah perkembangan teknologi kecerdasan AI menurut perbuatan konsep tanggung jawab dalam PMH? Tergantung perbuatannya itu untuk apa. Karena AI ini kan Banyak manfaatnya banyak, Oh, tapi iya, dampak kadang- negatifnya juga banyak. Iya. Banyak. itu kan kayak pemalsuan foto. Iya, iya, betul. dibikin di mana Diedit gitu atau gimana ya. Bisa Pembuatan Sekarang udah canggih identitas banget. gitu. Jadi perbuatannya yang gimana Kak kira-kira? Itu emang termasuk konsep tanggung jawab dalam PMH ya? Iya sih. Termasuk dalam PMH juga itu dalam penggunaan atau dan kira-kira masih ada yang bertanya nggak nih? Ya kalau Soalnya udah hampir 1 jam ya ini live udah kita. terasa waktu udah menuju jam 11:30. Ya. Gimana? Kita tutup aja ya. Tutup aja Kita kali ya? mulai dari jam 10? Ya. gimana? Pas. Ya. Cukup ya? Cukup lah mungkin ya kira-kira dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa promosi yang menyesatkan berpotensi dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan perbuatan hubungan sebab akibat. Ya. Karena itu setiap pihak khususnya influencer nih, maaf ya, yang memiliki pengaruh besar di media sosial perlu lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ya mungkin kira-kira. Saya berlaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas diskusi yang sangat menarik ya. Ya, narasumber juga minta maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Soalnya kita sama-sama belajar ya kan. Sama-sama belajar. Soalnya Iya. baru semester 2 ya, masih baru Jadi belajar maaf gitu. banget kalau ada Ya, salah perkataan Iya, atau kita ini. sama-sama belajar nih. Iya. Jadi Jadi udah sampai jumpa pada podcast berikutnya ya buat semuanya penonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.